Hai, terima kasih buat kamu sudah mau klik videoku ini. Perkenalkan, namaku Anglit. Aku ini gemar melakukan penelitian, riset, analisa, percobaan-percobaan, serta juga memasak. Kali ini aku mau membicarakan tentang stalker. Banyak stalker di mana-mana, tetapi khusus untuk kali ini kita mau bahas stalker di Jepang. Stalking di Jepang itu seringkali berakhir dengan pembunuhan. Karena seringkali para korban tidak mendapatkan pertolongan tepat waktu. Ya udah, nggak usah panjang lebar lagi, kita mulai aja. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu. Sharon Flaherty. Sekitar awal tahun 2000-an, seorang wanita dari UK yang bernama Sharon Flaherty tiba di Jepang. Dia ini mengikuti program pertukaran guru bahasa. Setelah terbang selama 13 jam, begitu landed, Sharon yang saat itu berusia 26 tahun merasakan betapa ia akan memulai petualangan yang baru. Dari kecil memang Sharon berharap dapat pergi ke Jepang. Sharon tinggal di Iowa, kota kecil yang populasinya hanya 8.000 jiwa. Di kota itu, di desa kecil itu, dia satu-satunya wanita yang bule. Dan ada juga sih dua pasangan suami istri orang Chinese. Awalnya dia tidak merasa kalau tinggal di kota Iowa itu sebagai suatu ancaman atau ya merasa ngeri, creepy gitu. Karena ditinggal di situ di welcome, disambut dengan hangat oleh penduduk setempat. Sharon ini secara rutin mengirim email ke keluarganya dan juga pacarnya yang baru jadian 8 bulan udah ditinggal ke Jepang. Nama pacarnya ini adalah Rob yang pada saat itu berusia 24 tahun. Rob ini sering tanya ke Sharon apa dia ngerasa takut tinggal di situ karena cuma dia loh satu-satunya cewek bule. Terus kata Sharon, aku nggak pernah sih ngelirik orang-orang sini soalnya badannya kecil-kecil kurus begitu. Lagian juga mereka mana tertarik sama aku yang bodinya gede begini. Tapi setelah beberapa minggu kemudian barulah Sharon menyadari kalau dia menjadi pusat perhatian di situ. Kemanapun Sharon pergi, dia merasa seperti diperhatiin oleh orang-orang dan orang-orang tuh kayak memandang dia tidak berkedip dan malah kayak ada yang terganggu kalau pemandangannya terhalang gitu sewaktu melihat Sharon. Tahun pertama di Jepang, Sharon ikut kelas karate. Suatu hari sekitar November 2004, barulah di situ dia mendapati kisahnya. Sharon malam itu baru pulang latihan karate dan setelah dia menutup pintu, dia melihat ada tangan terjulur dari lubang kotak surat di pintunya itu dan amplop berwarna putih jatuh di atas keset. Sharon yang sudah lama cukup tinggal di kota itu dan sudah cukup beradaptasi, udah cukup tahu ya kebiasaan orang-orang sana, itu menyadari ada yang aneh karena biasanya surat itu dikirim pada siang hari, pada jam kerja. Ini kan sudah malam, kok masih ada kirim-kirim surat. Jadi dia ambil amplop putih itu dan dibukanya. Di dalamnya ada surat yang ditulis dengan huruf kanji. Seketika insting Sharon teriak kalau dia harus meninggalkan tempat itu saat itu juga. Buru-buru Sharon pergi ke kota lain di mana di kota itu tinggal temannya bernama Helen dan dia pun menginap di situ. Bersama dengan Helen mereka mencoba membahas surat itu tetapi mereka sama-sama nggak gitu ngerti artinya apa. Lalu keesokan harinya setelah di sekolah, Sharon mencoba meminta temannya yang di sekolah untuk translate ke bahasa Inggris dan ini artinya. Halo Sharon, apa kabar? Umurku 37 tahun. Dan tinggal di Iowa. Ya iyalah, kan dia lagi di Iowa. Aku belum married, tapi jangan salah sangka dulu. Aku tidak takut berkomitmen. Menurutku kamu itu sangat pintar, menarik, dan seksi. Aku tahu bagimu bahasa Jepang itu sangat sulit dimengerti, tapi ketemuan yuk. Tolong kirim jawabanmu di kotak surat di luar rumahmu itu ya. PS, aku akan periksa kotak suratmu setiap hari. Tapi kok aneh ya, katanya umurnya 37 tahun, tapi kok ngirim surat kayak gini, kayak anak SD aja. Kalian waktu SD gini juga gak sih kirim-kirim surat? Si Sharon bilang kalau suratnya ini gak nakutin. Yang nakutin itu adalah kok orang ini tahu namanya Sharon. Dia kok juga tahu parasnya Sharon dan juga tinggal di mana. Itu sih yang buat creepy. Tapi maaf ya Mbak Sharon, cuma mau bilang
Ya kan Mbak Sharon sendiri yang tadi cerita kalau Mbak Sharon adalah satu-satunya londo yang ada di kota itu. Ya jadi wajar aja kalau Mbak Sharon itu jadi pusat perhatian. Orang-orang tuh pasti pada kepo deh, siapa sih cewek cantik bule itu. Tapi yang jelas sih karena surat ini si Sharon jadi ketakutan dan memilih tinggal di rumah Helen selama berhari-hari. Setelah dia reda dari rasa takutnya, pulanglah dia ke rumah. Tapi ternyata setelah dia sampai ke rumah, dia mendapati surat kedua. Isinya, Halo Sharon, apa kabar? Aku pengen ketemu sama kamu. Jangan ditolak ya. Tolong kirim jawaban di kotak pos. PS, aku akan memeriksa kotak pos setiap hari. Tapi ini ya guys, kalau gue jadi Sharon, gue terima surat begini nggak akan gue jawab. Ya emang ngeri sih, ini orang kok tahu dia tinggal di mana, namanya siapa. Kan kalau misalnya kalian memang mau kenalan tuh ya sama cewek, ya kenalan aja baik-baik. Kalau memang punya niat baik, ya tanya aja namanya siapa, tinggal di mana, boleh nggak aku berkunjung ke tempatmu. Tapi ya cewek-cewek hati-hati juga ya guys, karena bisa jadi orang yang ngajak kenalan itu berbahaya. Jadi si Sharon menanggapi hal ini dengan cara menelpon polisi. Polisi pun datang dan berjanji akan menyelidiki kasus ini. Dan itu sudah cukup buat menenangkan hati Sharon. Tapi beberapa hari kemudian datang lagi surat ketiga. Orang ini suka banget ya kirim-kirim surat. Kamu suka teh atau kopi? Lah, gue ngopi. Kalau aku terlambat 10 menit di acara kencan kita, kamu mau maafin nggak? Kamu sendirian? Kamu nangis nggak kalau di rumah sendirian? Kamu lebih suka main sama orang Londo apa sama orang Jepang? Kamu suka nggak pacar-pacarmu itu jadi musik latar? Kok agak aneh ya musik latar? Kayak gimana ya maksudnya musik latar ya? Oh yang jelas, tanpa pikir panjang lebar lagi, si Sharon telepon lagi polisi. Kali ini polisi datang dan mereka memasang kamera CCTV di rumahnya Sharon. Jadi supaya mengintai siapa sih orang yang sering masukin surat ke rumahnya Sharon ini. Terus akhirnya Sharon pun memutuskan untuk tinggal di Iwami. Iwami ini jaraknya sekitar 30 km dari tempatnya si Sharon ini. Demi rasa nyaman, tidak takut lagi, jadi nggak apa-apa lah dibela-belain tinggal jauh ya. Begitu Natal tiba, Sharon pun pulang kampung. Nah pas lagi di kampung ini, dia ceritalah ke emaknya kalau dia tuh kayak ada stalker yang suka ngirimin dia surat dan buat dia ketakutan. Terus sama emaknya, udahlah Sharon, udah gak usah tinggal di situ, udah tinggal di sini aja. Tapi si Sharon bilang, ya gimana Ma, kan aku masih ada cicilan 700 pound sterling, ini kan harus dibayar. Sedangkan aku kan cuma dapat duit dari hasil ngajar itu. Terus gimana dong Ma? Ya nggak apa-apa deh, aku balik lagi ke sana. Lalu Sharon pun pulang lagi ke Iowa. Nah begitu di sana Sharon mendapati kalau tidak ada surat itu lagi. Agak mulai creepy karena berarti ya memang orang itu tahu Sharon tidak ada di tempat. Terus Sharon tanya polisi ada perkembangan atau tidak, tapi ternyata polisi bilang Malam pertama setelah kepulangannya itu, Sharon pergi ke gym, terus pulangnya dia kan naik mobil tuh. Dari jauh tempat parkir dia tuh ngelihat ada orang sedang berdiri di antara tempat parkir, lagi ngeliatin rumahnya Sharon. Seketika Sharon langsung, jangan-jangan orang ini. Nah, Sharon pun muter balik, dia tuh pengen ngeliat mukanya si stalker ini. Tetapi pas dia muter balik, orang itu udah nggak ada. Terus Sharon ngerasa lega dikit ya. Tapi begitu dia baru tarik nafas, nggak tahu dari mana tiba-tiba muncul orang itu. Orang itu mau membuka pintu mobil dan buru-buru sama Sharon dikunci. Saat itulah Sharon melihat orang itu langsung ke matanya. Sharon pun ngelihat mata orang itu. Orangnya pendek, kurus, umurnya sekitar 40-an ya. Tapi yang paling diingat Sharon saat itu adalah tatapan matanya begitu dingin dan menakutkan, menatap tajam ke Sharon. Sharon sama sekali nggak mengenali orang itu. Dia itu kayak tenang dan nakutin. Tangannya pegang rokok dan bajunya itu gantung sepinggang kebuka. Sedetik kemudian Sharon terpaku melihatnya dan orang itu mau menghancurkan kaca jendela Sharon. Buru-buru Sharon langsung injek gas dan langsung pergi dari tempat itu. Saking gugupnya Sharon, dia coba dalam menyetir hingga mobilnya keluar dari jalan raya kira-kira 90 meter. Dan Sharon buru-buru keluar dari mobilnya ke rumah terdekat. Lalu dia lihat orang itu mengejarnya. Makin cepat dia lari, terus dia ketoklah pintu rumah itu. Diketok-ketok, tapi nggak ada yang bukain. Terus akhirnya setelah dia lihat orang itu makin mendekat, menjeritlah Sharon sekuat-kuatnya. Seketika dia melihat
ada lampu yang menyala dari tetangga rumah itu ya sebelah. Barulah dia menyadari kalau rumah yang dia ketok itu kosong. Terus dia cepat lari ke rumah tetangga itu. Di situ ada dua pasangan suami istri yang kebingungan melihat Sharon. Sharon mencoba menerangkan apa yang terjadi, tetapi suami istri yang baik hati itu tidak tahu apa yang Sharon maksud. Lalu kemudian Sharon mencoba menelpon temannya untuk mentranslate ke dalam bahasa Jepang. Terus temannya berbicaralah dengan pasangan suami istri ini. Setelah mengerti, pasangan suami istri ini mencari orang yang mengejar Sharon, tetapi tidak mendapatinya kemana-mana. Lalu mereka mengantarkan Sharon pergi ke kepala sekolah. Di rumah kepala sekolah dipanggillah polisi, terus Sharon diinterogasi apa yang terjadi dan segala macam lah. Terus Sharon diminta untuk tinggal di rumah kepala sekolah itu aja. Dia tidak boleh pergi keluar rumah selain ke sekolah karena Sharon masih terikat kontrak. Jadi ya sekolah itu nggak mau tahu. Yang penting kamu harus tetap ngajar sampai bulan Juli. Karena kalaupun ternyata Sharon melanggar kontrak, ya sekolah tidak akan mau membayar tiket pulang kampung. Sharon sendiri merasa ketakutan ya karena kejadian itu. Polisi juga tidak dapat berbuat banyak mencari tahu siapa orang itu, dan kemungkinan juga polisi tidak mengetahui orang itu siapa. Kepala sekolah akhirnya memindahkan Sharon ke rumah yang lain di bulan Maret. Di sini Sharon tinggal sendiri dan dia benar-benar masih merasa ketakutan. Dia nggak berani yang namanya keluar rumah sendirian. Kalau misalnya weekend, dia tuh minta temannya datang ke rumah untuk nginap, atau dia nginep ke rumah temannya itu. Kalau mau keluar dia maunya rame-rame, gak mau sendirian. Sampai akhirnya Sharon pun pulang kampung deh. Agak lega juga ya dia berhasil lolos dari si stalker itu. Semoga stalkernya gak ikut nyusul. Ngeri loh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe.